Di ibadah Minggu Anugerah pada hari ini, kita akan berbicara tentang hidup dalam berkat Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya akan hidup. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan di Facebook ataupun di YouTube. Sama-sama katakan dengan saya akan hidup. Belum semua, jangan lemas Bapak Ibu Saudara, sama-sama katakan dengan saya akan hidup di dalam berkat Tuhan. Keluarga saya akan hidup dalam berkat Tuhan. Rumah tangga saya akan hidup dalam berkat Tuhan. Keseharian hidup saya akan hidup dalam berkat Tuhan. Pelayanan saya, pekerjaan saya pun juga akan hidup dalam berkat Tuhan. Seluruh aspek kehidupan saya akan hidup dalam berkat Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya, amin. Saudara, mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat ke-22 dalam terjemahan baru. Di mana berbunyi demikian bagi kita bersama. Amsal pasal ke-10 ayat 22 dikatakan demikian. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Sekali lagi firman Tuhan berkata dengan jelas dalam Amsal pasal ke-10 ayat ke-22 dikatakan demikian. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin untuk pembacaan kebenaran firman Tuhan di ibadah Minggu Anugerah pada saat ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, sebagai orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan, maka saudara dan saya memiliki tanggung jawab. Sama-sama katakan dengan saya, di dalam anugerah Tuhan, belum semua, sama-sama katakan dengan saya yang di YouTube ataupun yang di Facebook. Di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, saya memiliki tanggung jawab. Nah, pertanyaannya adalah, apa tanggung jawab kita yang sudah hidup di dalam anugerah Kristus, di dalam kasih karunia Kristus? Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tanggung jawab kita adalah kita harus hidup sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengampuni orang yang bersalah, kita pun juga wajib mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi kita tidak boleh hidup di dalam dendam, kita tidak boleh hidup di dalam kepahitan, kita tidak boleh hidup di dalam amarah yang meledak-ledak, kita tidak boleh hidup lagi di dalam kebencian, sakit hati, iri hati, cemburu dengan orang lain. Kita tidak boleh hidup sama seperti hidup kita yang lama. Karena firman Tuhan jelas berkata, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Itu artinya kita yang hidup di dalam anugerah Tuhan, kita yang hidup di dalam kasih karunia Yesus, kita wajib hidup sama seperti Kristus Yesus. Kalau Kristus mengampuni orang yang bersalah, orang yang berdosa, orang yang menganiaya dia, di atas kayu salib Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita pun wajib mengampuni setiap mereka yang menjahati hidup kita, yang memfitnah hidup kita, yang menyerang hidup kita, yang ingin menghancurkan bisnis pelayanan kita, yang ingin menghancurkan pekerjaan kita, bahkan yang membawa lari uang perusahaan kita, dan lain sebagainya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ingatlah, pembelaan kita datangnya dari Tuhan. Jangan ambil bagian Tuhan. Apa bagian Tuhan? Dia mengampuni, dia membela, dia menolong. Dan jangan buat diri kita untuk menolong diri kita sendiri, tapi ajarilah diri kita untuk berserah kepada Tuhan. Aku percaya di dalammu ada pertolongan, di dalammu ada pembelaan, di dalammu ada penyertaan, dan engkau sanggup mengubahku untuk menjadi berkat. Yang tidak ada menjadi ada. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya, amin. Amin buat jemaat-jemaat Tuhan yang di YouTube ataupun yang di Facebook. Hidup kita harus sama seperti Kristus. Bukan saja mengampuni, tetapi kita juga harus belajar mulai mengasihi orang di sekitar kita. Saya mengerti betul tidak mudah mengasihi orang yang jahat terhadap hidup kita. Tapi kita punya clue. Clue yang pertama, ada Roh Kudus yang akan membantu kita. Yang kedua, kita diberi cermin oleh Tuhan. Hiduplah dalam anugerahku. Ketika engkau melihat pengorbananku, seluruh kasihku,
maka engkau akan disadarkan. Engkau hidup sama seperti diriku. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sama-sama katakan dengan saya memiliki tanggung jawab untuk hidup sama seperti Yesus Kristus. Amin. To be like Jesus. Sama seperti pribadi Yesus. Yesus mengajarkan kepada kita melalui kitab suci, melalui Bible. Jangan sama seperti dunia ini. Tetapi berubahlah dengan pembaharuan akal budimu. Agar hidup kita sepemikiran, sepemahaman. Seperti Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju sama-sama kita katakan, amin. Tanggung jawab yang kedua, saudara diminta oleh Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. We are representative of Christ in the earth. Saudara dan saya adalah wajahnya Tuhan Yesus Kristus. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, kita diminta Tuhan untuk menjadi garam, untuk menjadi terang, membawa kabar baik, menjadi dampak positif, dan menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang. Kita menerangi orang di sekitar kita, keluarga kita, rumah tangga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, teman-teman di kantor, di pelayanan, bahkan di seluruh dunia ini. Saudara dan saya diminta Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Artinya hidup saudara dan hidup saya harus dapat diteladani, harus dapat dicontoh, karena dunia ini sedang kehilangan figur untuk diteladani dan dicontohi dalam segala aspek kehidupan ini. Bersyukur saudara dan saya memiliki Tuhan Yesus Kristus yang besar, yang hidupnya dapat diteladani, dapat diikuti, dapat dicontoh, bahwa di dalam Yesus hanya ada kebenaran, hanya ada kesucian, hanya ada kekudusan, dan banyak hal-hal baik dan benar di dalam pribadi Yesus. Dan Yesus berikan itu semua kepada hidup saudara dan saya. Dan dunia sedang mencari tokoh tersebut. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus mempercayakan ini semua kepada hidup saudara dan juga kepada hidup saya. Yang setuju katakan amin. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita melakukan bagian kita dalam keseharian hidup, bekerja, berbisnis, bersekolah, berumah tangga, dan lain sebagainya. Tanggung jawab kita yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, yang hidup dalam under grace, dalam anugerah Tuhan, maka saudara harus tetap melakukan tugas dan tanggung jawab bagian kita. Kita harus tetap bekerja, berjualan, berdagang, melayani, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ketika kita melakukan bagian kita, tanggung jawab kita, maka Tuhan akan disenangkan. Tetapi perlu kita garis bawahi, perlu kita cermati, amati baik-baik. Kita menjadi sama seperti Kristus. Kita menjadi garam dan terang dunia. Kita bertanggung jawab dalam keseharian hidup, bekerja, jualan, melayani, studi sekolah, dan seluruh aspek kehidupan kita. Itu bukan semua karena our by effort, hasil usaha kita, tapi semua hanya karena bimbingan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus, pembelaan Roh Kudus, sehingga pada akhirnya kita berkata, bukan aku yang melakukan itu semua, tapi kasih karunia Tuhan yang menuntunku, tapi karena Roh Kudus yang membimbingku. Pada akhirnya aku dapat sama seperti pribadi Yesus, mengasihi yang membenci hidupku, mengampuni mereka yang bersalah atas hidupku, memberkati mereka yang mendendam atas hidupku, dan melupakan setiap kesalahan mereka yang melukai kehidupanku setiap hari. Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan yang menyaksikan siaran langsung ibadah ini, yang mengikuti siaran langsung ibadah ini, Tuhan mau saudara dan saya hidup dalam berkat-Nya setiap hari. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus mau. Aduh, jangan lemas-lemas Bapak Ibu Saudara. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus Tuhan saya mau. Saya hidup di dalam berkat-berkat-Nya. Yesus mau. Saya hidup dalam peningkatan setiap hari. Yesus mau. Saya hidup dalam kelimpahannya setiap hari. Tuhan mau saudara dan saya berhasil. Tuhan mau rumah tangga saudara dan saya diberkati. Tuhan mau hidup kita menjadi kepala bukan ekor. Terus naik dan tidak turun. Dan apa saja yang kita kerjakan berhasil untuk kemuliaan namanya. Tuhan mau memberkati saudara dan saya. Memulihkan rumah tangga saudara dan saya. Mengubah yang tidak ada menjadi ada. Untuk kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya masuk inti dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Pertanyaannya adalah bagi kita bersama.
Berkat apa yang Tuhan sediakan bagi hidup saudara dan saya? Kita bertanya-tanya besar, bukan? Apakah berkatnya uang? Berkatnya kekayaan, materi, kemasyuran, nama baik, jabatan, dan lain sebagainya? Nah, ada 3 berkat yang Tuhan sediakan malam hari ini. Pada kesempatan hari ini, bagi saudara dan saya yang menyaksikan channel YouTube, yang menyaksikan di fanpage Facebook Pastor Verona, berkat yang pertama yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya, yang pertama adalah kita hidup di dalam kasih karunia-Nya. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan memberkati hidup saya. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan memberkati hidup saya dengan kasih karunia-Nya, atau kata lainnya dengan anugerah-Nya. Karena kasih karunia dan anugerahnya, Bible mencatat hidup saudara dan saya diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Dari dosa, dari perbudakan dosa, dari maut, dari kematian kekal. Kita dipindahkan dari gelap menuju terang yang ajaib karena anugerah. Kita diubahkan dari miskin menjadi berkelimpahan di dalam Kristus karena anugerah. Kita dipindahkan dari Tuhan, dari orang yang tidak memiliki pengharapan menjadi orang yang memiliki visi yang besar. Itu juga karena anugerah. Kita diubahkan, yang tadinya kita tidak memiliki apa-apa, sekarang saat ini kita punya rumah, punya keluarga, bisa menikah, menikmati hidup. Itu juga karena anugerah. Bible mencatat, jangan ada yang memegahkannya. Kalau kita mau bermegah, marilah kita bermegah di dalam Kristus Yesus dan berkata, terima kasih Tuhan, saya ada sebagaimana saya ada. Saya percaya itu karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Amin. Saudara dan saya ada hari ini karena anugerah. Ada banyak orang, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tidak bisa merasakan minggu ketiga ini di tahun 2022. Ada banyak mereka yang sudah pulang ke rumah Tuhan dengan caranya yang berbeda-beda. Tapi saudara dan saya masih tetap diberi kesempatan oleh Tuhan menjalani kehidupan ini, di dunia ini, untuk menjadi saksi Kristus, mempermuliakan Kristus dengan anugerah demi anugerah, dengan kasih karunia yang Dia berikan bagi hidup saudara dan saya. Saudara, kalau kita bisa berhasil sebagai pengusaha, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pegawai staf kantor, sebagai pejabat tinggi negara, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala dalam rumah tangga, itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Oleh karenanya Dia ingin memberkati hidup kita lewat hidup dalam kasih karunia setiap hari. Saudara, kita bisa bernafas, kita masih bisa sehat, kita masih bisa makan, menikmati matahari, menikmati nafas yang segar, nafas yang sehat, tidak sakit-sakitan. Semua itu hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya hidup dalam berkat Tuhan. Saya hidup dalam kasih karunia Tuhan. Saya hidup dalam anugerah Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, berkat apa yang Tuhan sediakan bagi hidup saudara dan saya? Yang pertama, Tuhan menyediakan hidup dalam kasih dan karunia-Nya. Yang kedua, Tuhan mau saudara dan saya hidup dalam pemeliharaannya. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dipelihara Tuhan. Keluarga saya dipelihara Tuhan. Rumah tangga saya dipelihara Tuhan. Seluruh aspek kehidupan saya dipelihara Tuhan. Ingat saudaraku terkasih dalam Tuhan, Dia adalah Jehovah Jireh. Tuhan kita adalah Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya. Filipi 4 ayat 19 jelas berkata, Elohimku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaannya dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam segala aspek kehidupan kita, Dia akan memelihara kehidupan kita. Sadarkah saudara, waktu kita baca Bible, ada 5.000 orang mengikuti Yesus kelaparan. Murid-murid bilang kepada Yesus, Guru, suruh mereka pulang. Tapi Yesus berkata, kamu yang harus kasih mereka makan. Nggak ada makanan di tempat ini. Hanya ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Yesus ambil, Yesus mengucap syukur, memberkatinya, dan 5.000 orang menikmati berkat Tuhan. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan sisa 12 keranjang. Yesus pasti memelihara kehidupan kita. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dipelihara Yesus.
Belum semua, jangan lemas Bapak Ibu Saudara. Yang di YouTube, yang di Facebook, jangan lemas. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dipelihara Tuhan. Rumah tangga saya dipelihara Tuhan. Hari-hari saya dipelihara Tuhan. Masa depan saya dipelihara Tuhan. Pelayanan saya dipelihara Tuhan. Uang hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun, Tuhan pasti pelihara. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan jelas berkata, Salomo dalam segala kemegahannya tidak didandani seperti rumput di ladang, bunga di ladang. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bible mencatat dengan jelas, burung di udara Tuhan pelihara. Masakan hidupmu tidak aku pelihara. Kalau bapamu yang jahat tahu memberikan apa yang baik bagi anak-anaknya, apalagi bapamu di surga. Ketika kita minta roti, tidak mungkin dia memberikan kita ular dan batu. Oleh karena itu, sama-sama katakan dengan saya tidak akan kekurangan. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya tidak akan kekurangan. Saya tidak akan berhutang. Hidup saya dipelihara Tuhan. Hidup saya disertai Tuhan. Hidup saya dibela Tuhan. Dan apa saja yang kita kerjakan bersama dengan Yesus, pasti dibuatnya berhasil. Yang setuju katakan amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, satu kali Bible mencatat dengan jelas, waktu Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi berdua-dua, Yesus berpesan kepada mereka, jangan bawa apapun. Termasuk bekal dalam perjalanan, jangan bawa apapun. Uang jangan bawa. Saudara, Yesus yang memerintahkan murid-murid, Yesus yang sama, yang memelihara murid-murid. Dan hari ini, kalau kita ada di bumi ini, untuk menjadi saksi Yesus, untuk menjadi pemberita kabar baik tentang nama Yesus Kristus, ketuhanan Yesus Kristus, lewat aspek-aspek kehidupan kita masing-masing. Ada yang mungkin di kantor, di dagangan, di sosial media, dalam pelayanan, apapun. Tuhan yang sama akan memelihara kehidupan kita. Bapak, Ibu, rumah tangga yang menyaksikan siaran langsung ini. Rumah tanggamu akan dipelihara Tuhan. Suamimu akan dipelihara Tuhan. Anak-anakmu, uang sekolahnya akan dipelihara Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita percayai adalah Tuhan yang setia memelihara kehidupan kita. Saudara, satu kali Bible mencatat dengan jelas, bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, ingin masuk dan menuju ke tanah perjanjian. Selama puluhan tahun mereka berjalan di padang belantara. Tidak pernah sekalipun Tuhan tidak memberikan mereka makan dan mengabaikan mereka. Tuhan memberikan roti mana, Tuhan memberikan daging burung puyuh, Tuhan menjaga kasut mereka, Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan umat Israel. Saya yakin, saya percaya malam hari ini pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan ada bagi hidupmu, ada bagi hidupku. Ya, tapi pastor, saya seorang janda, suami saya sudah tidak bekerja, suami saya sudah terkena PHK, pendapatan saya tidak besar, besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pendapatan. Saya cuma mau bilang di dalam nama Yesus, Tuhan saudara dan Tuhan saya, Yesus namanya, tidak akan berdusta, tidak akan berbohong, tidak akan lalai. Dia akan menepati janjinya, dia akan menggenapi janji firman-Nya, dan dia akan melaksanakan firman-Nya untuk memelihara kehidupanmu dan kehidupanku, memelihara keluargamu dan keluargaku, menurut kekayaan dan kemuliaan dan kehendak-Nya dalam keseharian kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Jangan dengar perkataan setan, jangan dengar perkataan iblis yang berkata, kamu miskin, kamu susah, kamu nggak akan sanggup bayar hutangmu, kamu nggak bisa jalani hidup ini, karena kamu nggak punya uang, kamu nggak punya berkat, kamu pengangguran, hutangmu terlalu banyak, bahkan cicilanmu terlalu besar. Jangan dengar itu semua. Itu semua memang ada dalam keseharian kehidupan kita. Tapi kita dengar firman Tuhan, bahwa Dia adalah Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang membela, Tuhan yang menguatkan, dan Tuhan yang memberikan kita peningkatan dan kelimpahan untuk sepanjang tahun ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Teman-teman, sahabat-sahabat yang di Facebook ataupun yang di YouTube, malam hari ini sangat luar biasa sekali kebenaran firman Tuhan. Kita dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pertanyaan besarnya adalah berkat apa yang Tuhan sediakan bagi hidup saudara dan saya. Yang ketiga,
Tuhan mau kita hidup dalam janji-janji kebenaran firman-Nya. Apa janjinya? Janjinya berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Akulah yang gembala yang baik, yang akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Apa janjinya? Janjinya berkata, engkau tidak akan pernah berjalan sendiri. Aku Immanuel, Tuhan yang menyertai hidupmu, Tuhan yang membela perkaramu. Apa janjinya? Dia akan menolong hidup kita. Apa janjinya? Dia akan selalu ada beserta dengan hidup kita. Betul, hidup ada tantangan, hidup ada masalah, hidup ada pergumulan. Seringkali kita menghadapi tantangan, pergumulan, masalah dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, lewat seluruh aspek hidup kita diperhadapkan dengan masalah, dengan ketakutan, kebimbangan, kecemasan, dan lain sebagainya. Tetapi malam hari ini Tuhan berkata-kata lewat mulut saya, lewat firman-Nya, aku tidak akan melalaikan janjiku. Aku akan membuat engkau, umatku, hidup dalam janjiku. Aku Tuhan yang menyertai, aku Tuhan yang memberkati, aku Tuhan yang menolong, aku Tuhan yang akan menyelesaikan setiap masalahmu hari ini dan selama-lamanya. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Yang perlu saudara dan saya lakukan adalah yakinilah Tuhan di pihakku, aku anak kesayangannya, aku diberkati, aku dibela, aku ditolong, masalahku pasti selesai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pak, tapi suami saya orang yang keras, orang yang kasar. Sama seperti Tuhan berkata kepada Musa, aku Tuhan yang mengeraskan dan melembutkan hati Firaun. Aku Tuhan yang sama yang akan mengubahkan hati suamimu, mengubahkan hati istrimu, mengubahkan hati anak-anakmu, mengubahkan hati musuh-musuhmu yang merendahkan hidupmu untuk berbalik baik kepada hidupmu. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya hidup dalam janji firman Tuhan. Amin. Tuhan berfirman, pasti Dia genapi. Tuhan berfirman, pasti Dia setia. Tuhan berfirman, Dia bersumpah di dalamnya. Oleh karena itu, saudara dan saya memiliki jaminan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita dijamin oleh Tuhan karena janji firman-Nya. Tuhan tidak berjanji dalam hidup ini tidak ada masalah. Tuhan tidak berjanji dalam hidup ini tidak ada pengkhianatan. Tapi Tuhan berjanji di tengah masalah kita, di tengah pergumulan kita, di tengah badai kehidupan kita, ada Yesus sertai kita. Ada Yesus beserta dengan hidup kita. Dia tinggal dalam hidup kita. Dan Dia berjanji, kamu lebih daripada pemenang. Aku mengasihi hidupmu. Aku memberkati hidupmu. Aku akan menolong hidupmu. Aku akan mengangkat hidupmu. Pekerjaanmu boleh menghadapi masalah. Pelayananmu boleh menghadapi masalah. Keluargamu boleh menghadapi masalah. Tapi aku Tuhan yang berjanji akan menyelesaikan seluruh permasalahan kita selama kita berserah, berseru, memanggil nama Yesus. Karena firman Tuhan jelas berkata, barang siapa yang berseru memanggil nama Tuhan, maka ia akan diselamatkan untuk selama-lamanya. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya, amin. Amin. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, di ibadah Minggu Anugerah pada hari ini, hidup saudara dan saya disayangi Tuhan, dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan, dibela Tuhan, dan yang terpenting, Dia mau kita hidup di dalam berkat-Nya setiap hari. Peningkatannya setiap hari, kelimpahannya setiap hari, terobosannya setiap hari. Dan kita pergunakan ini semua untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Bersaksi bahwa saya punya Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung, Tuhan yang tiada bandingannya. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini.